selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang hari ini penuh dengan sukacita? Yang penuh dengan sukacita, angkat tangannya coba. Nah, karena adik-adik udah penuh dengan sukacita, coba keluarin senyum manisnya. Terus jangan lupa peluk papa, peluk mama, peluk abang, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah. Sambil katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau memulai kebaktian sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau saat teduh dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak boleh ada yang ngobrol-ngobrol, gak boleh ada yang main-main ya. Ikuti doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan, bantu kami agar bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Bantu kami agar bisa duduk manis dan mengikuti kebaktian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, tadi kita udah berdoa saat teduh. Sekarang waktunya kita memulai kebaktian. Sebelum kita mulai kebaktian, Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk bersukacita sambil nyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Adik-adik udah pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak, nanti kita sama-sama mengucapkan doa ya, ikutin Inal Sin doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan hukum Taurat pada minggu ini adalah dari hukum Taurat ketiga. Seperti ini bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Apa maksudnya? Adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Anak-anak, mari kita berdoa. Ikuti ucapan Inang Sintua ya. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah mendengarkan hukum Taurat. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk berdoa meminta ampun kepada Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita. Coba kakak Ola mau tanya, siapa yang selama 1 minggu ini buat hati Tuhan Yesus sedih? Atau buat hati papa dan mama sedih? Atau buat hati abang, kakak, dan adiknya sedih? Siapa? Kakak Ola juga. Nah, sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi lagunya Itulah dosamu. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan ya masuk, dosamu dihapuskan. Do a dear, familiar, rain, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, a long, long way to run. So, a needle pulling tree, not to fall aside. Take a drink with jam and bread, that will bring us back to the do re mi fa sol la si la so do. Anak-anak, ikutin ucapan Inang Sintua ya. Kita berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, mari kita dengarkan ya firman Tuhan untuk epistel pada minggu ini, tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Ayo anak-anak, mana Alkitabnya? Dibuka ya. Satu kali lagi. Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Udah semua buka anak-anak? Mari kita baca ya. Ayat 23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kabilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita.
dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Ayat yang terakhir ayat 30. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Nanti kita berdoa, aminnya sama-sama mengucapkan yang anak-anak. Sampai di situ firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Sama-sama, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah membaca epistel kita. Sekarang kita mau mengakui iman rasuli kita. Sebelumnya, Kakak Ola mau ajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Judulnya, Dia Harus Makin Bertambah. Pada tahu nggak lagunya? Kalau nggak tahu lagunya kita belajar bareng-bareng ya. Kalau udah tahu, suaranya harus lebih kencang. Oke? 1, 2, 3. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya ya. Ikutin Nina mesin Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan loh. Karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ola mau ajak adik-adik untuk menyiapkan hati sambil bernyanyi. Lagunya Bapakku Datang Padamu. Adik-adik tahu kan lagunya? Kita pelajarin bareng-bareng ya, kita nyanyi bareng-bareng, oke? Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah.
setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah. Tetapi sebelum mendengarkan khotbah, mari lipat tangan, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan pada hari yang indah ini, hari Minggu yang Kau kuduskan. Kami bersyukur, berterima kasih, kami bisa bersama-sama dengan anak-anak kami sekolah minggu orang kecil. Ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan Roh Kudus pada semua anak-anak kami, supaya mereka bisa mengerti, melakukan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami sampaikan. Ya Tuhan, Engkaulah memberikan kepada kami kesehatan, memberi hikmat, memberikan sejahtera dan damai. Terima kasih ya Tuhan, kami mengantarkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak, buka Alkitabnya ya. Kita baca yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Yo, sekali lagi ya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Begini bunyinya ya. Ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Seperti itu firman Tuhan. Selamat hari Minggu, anak-anak yang tersayang. Di dalam firman Mazmur 91 ini semua tertulis di dalam hal perlindungan. Dan Mazmur 91 ini sangat ayat banyak favorit orang, ayat emas katanya. Anak-anak, kita bertemu hari Minggu ini karena kita dilindungi oleh siapa? Ya, kita dilindungi oleh siapa? Kita sehat, kita sudah belajar. Yang melindungi kita Tuhan. Ada cerita Inang Sindua, dengarkan ya. Dulu waktu masih kecil ada seorang pendeta. Pendeta ini diutus oleh kepalanya, atasannya, untuk berkhotbah di tempat lain. Tetapi pada saat dia membaca seperti ini, tiba-tiba ada yang menembak dia. Dor, katanya. Dia tuh langsung si pendetanya jatuh. Banyak darah. Nah, tapi tiba-tiba ada seorang temannya ini menarik tangannya. Terus pendeta yang tadi sadar. Dia pikir musuhnya yang menarik dia. Tetapi yang menarik dia adalah temannya. Setelah ditarik sama pendeta ini, dilihat dadanya yang kena tembak tadi kan, dada sebelah kanannya yang kena ditembak sama musuhnya. Ternyata di dalam kantongnya itu ada tadi Alkitab.
di dalamnya. Setelah diambil Alkitab ini sama temannya tadi, dilihat dari mulai isinya, Kejadian, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan seterusnya sampai pas di khotbah kita pada hari Minggu ini, Mazmur 91. Banyak itu ada darahnya. Sampai ditembus dari tulis Alkitabnya itu. Nah, itu siapa yang melindungi dia, anak-anak? Siapa yang melindunginya? Temannya itu yang melindungi kah? Coba, yang melindungi Tuhan. Nah, ternyata anak-anak yang tadi baru tahu dia bawa isi di dalam Mazmur 91 itu adalah firman Tuhan yang berisikan semua tentang perlindungan kita. Nah, setelah itu berdoa. Sebelum dia tadi berkhotbah, dia sudah berdoa, ya Tuhan, lindungi aku di dalam perjalananku. Lindungi aku Tuhan di dalam langkahku setiap hari, setiap pagi, setiap siang, setiap malam. Kalau tidak dilindungi Tuhan, kita bagaimana anak-anak? Bisa sakit, ya kan? Terus bisa kita sedih-sedih terus karena ada sesuatu yang dipikirkan oleh papa mama, ada tentang ekonomi, tentang usaha, tentang seperti sekarang nih ada corona kan, ada virus corona. Itu juga suatu yang datang musibah ke seluruh dunia. Pada siapa kita mengadu? Nah, tetap ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam naungan Tuhan seperti yang di ayat 1 tadi, kita tenang, jiwa kita sejuk. Ya anak-anaknya, jadi harus kita berdoa pagi begitu bangun tidur. Kalau mau makan kita berdoa, berkati Tuhan makanan ini. Mau belajar, Engkau berkati, ajarkan aku Tuhan supaya jadi anak yang pintar. Terus kalau misalnya anak-anak bersedih, ke siapa tadi mengadu? Kemana perginya? Siapa yang melindunginya? Saya juga pernah dulu waktu kecil ya, saya waktu itu kecewa. Nah, saya sedih, saya menangis. Terus saya pergi, ada waktu itu di situ gedung bertingkat ya, saya naik ke atas. Nanti kalau saya naik ke atas, mungkin saya tenang, itu dalam hati, dinanti Tuhan. Nanti saya di sana pasti aku mau nyanyi-nyanyi, aku tidak bersedih lagi, pokoknya tenang, tidak ada yang mengganggu. Tetapi apakah itu yang disebut menjadi Tuhan yang melindungi atau tempat naungan Tuhan? Ternyata tidak, karena waktu 5 tahun yang lalu, Ibu Sintua pergi ke tempat yang pernah saya naik ke atas itu, sudah tidak ada lagi bangunannya, sudah roboh. Artinya bahwa dunia ini tidak bisa menjadi naungan kita yang tetap. Hanya kepada Tuhan kita ada naungannya. Ya anak-anak ya, tidak pergi ke misalnya hukum minta naungan. Terus ada temannya, pergi ke temannya untuk memberikan
isi hatinya, saya tadi dimarahin mama aku karena aku tidak belajar, terus aku dimarahin, tiba-tiba menangis, terus pergi, bukan ya anak-anaknya. Nah terus ada lagi tadi di sini dibilangin ya, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi. Artinya kalau di dalam bahasa Inggris itu mungkin yang tahu nanti ibunya ya, nanti bilangin sama ibunya, ada ibunya kali orang tuanya di sana. Artinya kalau di dalam bahasa Inggris itu ini loh, in a sacred place. Ini artinya orang yang duduk di tempat bersama dengan Tuhan, tempat tersembunyi dengan Tuhan. Nah, tempat tersembunyi adalah apa artinya? Hubungan intim, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, jadi inilah yang selalu dirindukan Tuhan kepada kita. Dan saat dimana kita minta perlindungan pada Tuhan, seperti tadi di tempat tersembunyi, kita satu hubungan pribadi dengan Tuhan untuk meminta apa yang di dalam hati kita. Itu tertulis juga di dalam Matius 6 ayat 6. Isinya, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Saat kapan kita untuk berdoa? Tadi yang pendeta bilang, di saat kita tak berdaya. Tak berdaya itu kita ada sakit penyakit, ada keluarga kita yang ditimpa oleh bencana, ya, dan lain-lain. Di sini kita berdoa, menangis, berseru kepada Tuhan, hanya Tuhan dan engkau, artinya atau anak-anak atau ingat itu berdoa dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita. Semuanya hanya Tuhan yang tahu dan kita. Itu makanya disebut sacred place. Jadi kita tetap harus berlindung, meminta naungan kepada Tuhan ya, supaya Dia akan memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Semoga kita tetap berdoa seperti Mazmur yang 91 ini yang menyatakan semua perlindungan Tuhan penuh untuk kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa mana? Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyirami kami. Berikan kekuatan kepada kami, begitu juga anak-anak kami, untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, semua ini akan Engkau kasih bila kami tetap setia, percaya, iman percaya kami kepadamu, sehingga apapun yang kami minta dengan setulus hati dan seisi hati kami, bila duduk di tempat tersembunyi bersama Engkau, akan Engkau penuhi dan lindungi kami di dalam naungan-Mu yang kudus penuh sejahtera. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Tapi kok aku kan di rumah, gimana caranya aku kumpulin persembahan? Caranya adik-adik bisa minta tolong ke papa atau ke mama untuk mengirimkan persembahan melalui transfer rekening BCA atau transfer OVO, GoPay ataupun Dana.
Atau adik-adik bisa kumpulkan di amplop, nanti papa dan mama yang akan antarkan ke gereja. Oke, sambil kumpulin persembahan kita mau nyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Pada tahu kan lagunya? Kita nyanyiin ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, dirikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, dirikan Tuhanku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anakku yang tersayang, kita mau berdoa, yaitu doa persembahannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tadi kita udah nyanyi, terus kita udah doa, terus kita udah dengar renungan singkat. Sekarang waktunya kita untuk pisah kelas. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ikutan kelas masing-masing ya. Masuk ke kelas masing-masing, oke? Kalau ada aktivitas dikerjakan, kalau ada PR dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.